Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rofiah dari kelas 11B akan menjelaskan tentang CSS, selektor, pseudo-class, dan display. Yang pertama yaitu CSS atau Cascading Style Sheet yang digunakan untuk menampilkan gaya pada website yang akan kita buat, seperti tata letak halaman, warna, dan font, yang bertujuan agar website terlihat lebih menarik. CSS juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya yaitu bahasa CSS sangat fleksibel, ukuran CSS cenderung kecil, file CSS dapat dipisah, satu file CSS dapat digunakan beberapa halaman, dan yang terakhir, CSS menampilkan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh HTML. Kekurangannya yaitu tampilan browser berbeda-beda, terkadang beberapa browser tidak mensupport CSS, dan yang terakhir membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendesain dan membuat CSS. Yang kedua yaitu selektor. Selektor yaitu memilih elemen yang akan digunakan. Selektor terbagi menjadi dua, yaitu selektor ID sama selektor class. Selektor ID hanya digunakan satu elemen saja, sedangkan selektor class dapat digunakan untuk semua elemen atau beberapa elemen, lebih dari satu elemen. Yang ketiga yaitu pseudo-class, merupakan selektor yang digunakan untuk mengakses dalam beberapa bagian, yaitu ada link, hover, active, visited, force field, ODD, dan event. Link fungsinya untuk style default pada sebuah link. Hover yaitu style ketika kursor terdapat pada atas kursor mouse berada di atas link. Active style ketika sebuah link diklik. Visited style ketika sebuah link sudah pernah dikunjungi sebelumnya menggunakan browser yang sama. Force field memilih elemen pertama pada elemen pembungkusnya. Yaitu memanggil elemen pertama pada tagli. ODD yaitu untuk link yang angkanya ganjil, sedangkan event untuk link yang angkanya genap. Yang terakhir ada display. Display merupakan properti CSS pada Leonting style CSS. Dibagi 4 properti, yaitu inline, inline block, dan non. Inline yaitu elemen HTML yang secara default tidak menambah baris ketika dibuat. Lebar dan tinggi elemennya sebesar konten yang kita buat di dalamnya. Tidak bisa mengatur lebar dan tinggi pada elemennya. Margin dan padding hanya mempengaruhi elemen horizontal. Kedua, inline block, yaitu tidak ada elemen yang secara default memilih properti display. Harus merubah secara manual properti tersebut, dapat merubah tinggi dan lebar tersebut. Yang ketiga, blok. Elemen blok HTML secara default menambah baris baru ketika dibuat. Jika tidak diatur lebar, maka lebar default dari elemen blok akan mengikuti lebar dan browser. Dapat mengatur tinggi dan lebar dari elemen blok. Dalam elemen blok dapat menyimpan tag dengan elemen inline block atau elemen blok lagi. Yang terakhir, non, digunakan untuk menghilangkan sebuah elemen. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.